كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعج جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة للمؤمنين بسعيهم المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله العفو الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مطهر مبروك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال في آية أخرى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sejak terbenamnya matahari, gema takbir mulai berkumandang dari segala penjuru wilayah. Suaranya tembus hingga ke relung hati kita yang paling dalam, menggetarkan jiwa kita, menggerakkan lidah kita untuk sama-sama ikut mengumandangkan takbir, seraya mengagungkan nama Allah, memuji kebesarannya dan mensucikan namanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiyah. Tidak lupa pula mari kita sanjungkan salawat beserta salam kepada Nabi kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmatnya selalu tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita semua sebagai pengikutnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, perkenankanlah saya selaku khatib ingin menyampaikan pesan takwa khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk para jemaah sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa jamatul mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 April 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Itu artinya kita sekarang berada di hari raya Idul Fitri dan Lebaran. Berbicara tentang Idul Fitri dan Lebaran, Idul Fitri bisa disebut Lebaran, tapi Lebaran belum tentu disebut dengan Idul Fitri. Mengapa? Karena setiap orang boleh berlebaran dengan pakaian baru. Setiap orang boleh berlebaran dengan hidangan makanan yang lezat. Dan setiap orang boleh berlebaran dengan berkumpul dengan keluarga, sanak beraya, teman dekat ataupun teman jauh. Akan tetapi tidak semua orang dapat merasakan hakikatnya Idul Fitri. Mengapa demikian? Di antara alasannya adalah Syekh Sulaiman mengatakan di dalam kitab Hasyiah Al-Bukhairuni Al-Katib juz 5 halaman 412, beliau mengatakan, ja'alallahu lil mu'minina minad dunya salasata ayyam. Allah menjadikan orang-orang mukmin di dunia 3 hari raya. Idul Jumu'ati wa Idul Fitri wa Idul Adha. Yang pertama adalah hari raya pada hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Akan tetapi semua hari raya itu wa kulluha ba'da ikmalil ibadati wa ta'atihi. Semua hari raya itu dilaksanakan setelah menyempurnakan ibadah dan ketaatan mereka. Artinya bagi mereka yang mendapatkan hakikatnya Idul Fitri adalah mereka yang sudah berjuang menahan hawa nafsunya di bulan Ramadan, menahan hawa nafsunya dari makan dan minum, tidak berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, menjaga ucapannya, menjaga perilakunya untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Maka mereka lah yang sesungguhnya orang yang mendapatkan Idul Fitri yang sesungguhnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ternyata hari raya bukan saja kita rasakan di dunia, akan tetapi ada hari raya di mana kita akan merasakan di yaumul akhir nanti. Syekh Utsman bin Hasan Al-Khairi di dalam kitabnya Buratul Nasihin halaman 198 beliau mengutip ungkapan Anas bin Malik yang berbunyi, lil mu'mini khumsatu ayyamin, lil mu'mini khumsatu a'yadin. Bagi seorang mukmin ada 5 hari raya yang akan kita rasakan nanti di yaumil akhir nanti. Apa yang pertama? Al-awwalu kullu yawmin ya'malu alal mu'mini wa la yuktabu fihi dhanbun wa huwa yaumul 'aid. Setiap hari yang dilalui orang mukmin kemudian tidak tercatat pada hari itu suatu dosa pun, maka itulah yang disebut dengan hari raya. Artinya kelak nanti di yaumil akhir nanti, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata tidak ada suatu dosa pun di dalam diri kita, maka itulah hari raya bagi kita. Artinya sebuah kebahagiaan yang besar bagi kita. Kemudian yang kedua, wasani al-yawm alladhi yahruju fihi min ad-dunya bil imani wa syahadati
wal 'ismati min aidi syaitani fa huwa yaumul 'id. Hari raya adalah hari di mana ia meninggal dunia dengan membawa iman, dengan mengucapkan syahadat, dan tidak terperdaya dengan tipu daya syaitan. Maka itulah yang disebut dengan hari raya baginya. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-yawm alladhi yujawiju fihi sirata wa ya'mal ahwal al-qiyamati wa yakhlusu min aidi al-khusumi wal jabaniyata wa huwa yawmul 'id. Hari raya adalah hari di mana ia dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang di mana dalam satu riwayat dikatakan jembatan Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang lebarnya lebih tipis 7 kali lapis dari rambut manusia dan tajamnya lebih tajam dari pedang samurai. Maka wajar jika kita bisa melewati itu dengan mudah. Tentunya itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang besar bagi kita, dalam artian yang lain adalah sebuah hari raya bagi kita. Kemudian yang keempat, al-yawmul ladzi yadkhulu fihi al-jannata wa ya'manu minal jahimi fa huwa yaumul 'id. Hari raya adalah hari di mana ia masuk surga tanpa harus ia melewati neraka. Artinya kelak di yaumil akhir nanti ada seorang yang dia masuk surga tapi dia pernah mengalami masuk neraka. Mengapa? Karena ada dosa yang tersisa yang terdapat padanya. Maka tentu bagi mereka yang tidak pernah merasakan panasnya neraka, masuk surga tanpa merasakan panas neraka, maka itulah hari raya bagi. Kemudian yang kelima, al-yawmul ladzi yanduru fihi ila rabbih fa huwa yaumul 'id. Hari raya adalah hari di mana ia dapat melihat Tuhannya pada hari itu, maka itulah yang disebut dengan hari raya. Artinya kelak di yaumil akhir nanti ketika Allah jadikan kita ahli surga, maka insya Allah di surga nanti kita akan dapat bertemu dengan Allah secara langsung. Tentunya bertemunya kita dengan Tuhan itulah merupakan kenikmatan yang paling nikmat di antara nikmat-nikmat yang ada. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dari hari raya hari yang tadi disebutkan dapat kita ambil sebuah hikmah bahwa bagi kita yang tidak mampu membeli pakaian yang terbaik, bagi kita yang belum mampu membeli makanan yang istimewa, rumah yang istimewa, maka janganlah berkecil hati. Mengapa? Karena suatu hari nanti kelak kita akan mendapatkan hari raya yang sesungguhnya dan abadi. Kemudian bagi kita yang mendapati anugerah berupa kekayaan, berupa jabatan, berupa kekuasaan di dunia, maka janganlah engkau sombong. Mengapa? Karena kekayaanmu, kekuasaanmu, jabatanmu akan dihisab nanti di yaumil akhir nanti. Dari mana engkau dapatkan kekayaan? Dari mana engkau peroleh jabatan? Bagaimana engkau mendapatkan kekuasaan? Semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kekayaan itu engkau ambil dari pekerjaan yang haram, maka engkau akan mendapatkan azabnya Allah. Jika engkau dapatkan jabatan dengan cara menyuap, maka engkau juga akan mendapatkan azabnya Allah. Jika engkau mendapatkan kekuasaan dengan menzalimi orang lain, maka Allah akan menghisab dan dia akan mendapatkan azabnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di hari yang fitrah ini kita semua sebagai umat Islam wajib berbahagia dan diwajibkan untuk berbahagia. Mengapa? Karena pada hari ini adalah hari di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita semua
seperti layaknya seorang bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Dikatakan oleh Syekh Utsman bin Hasan Al-Khairi pada halaman yang sama, beliau mengatakan, "Idza kana yaumul fitri yab'atsullahu al-malaikat." Jika telah berada pada hari Idul Fitri, maka Allah berkata kepada malaikat, "Yab'atsullahu al-malaikata," maka Allah mengutus malaikat, "fayahdithuna ilal abdi fi kulli baladi." Kemudian para malaikat turun ke bumi di setiap wilayah. Fayaquluna ya umat Muhammadin ukhruju ila rabbin karim. Kemudian malaikat berkata kepada umat Nabi Muhammad, ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim. Keluarlah kalian menuju Tuhan yang Maha Mulia. Fa idza baraju ila musallahum, maka ketika mereka telah bertebaran ke masjid-masjid mereka seperti yang kita saat ini berada, yaqulullahu, maka Allah berkata, "Ishhadu ya malaikati," saksikanlah wahai malaikatku, "anni ja'altu sawabahum ala siyamihim." Sesungguhnya aku jadikan pahala bagi mereka atas puasa mereka, ridaya wa maghfirati, karena keriduan dan ampunanku. Fa innahu yaghfiru lakum dzunubakum, karena pada hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wa yastajibu du'aakum, dan Allah mengijabah segala doa kalian, wa yanzuru ilaihim birahmatih, dan Allah melihat umat Nabi Muhammad dengan rahmatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian amalan apa yang terbaik yang dapat kita lakukan di hari raya Idul Fitri? Dijelaskan pada halaman yang berikutnya. Ijtahidu yaumal fitri bis shadaqati. Bersungguh-sungguhlah kalian dengan bersedekah. Mengapa? Karena dengan bersedekah rezeki kita akan mudah dan berkah. Karena dengan bersedekah segala wabah dan musibah akan terhindari. Dan dengan sedekah banyak orang yang akan bahagia. Maka pada hari ini jangan biarkan ada pengemis berkeliaran pada hari raya Idul Fitri. Jangan sampai ada fakir miskin mengemis di sekitar masjid. Jangan sampai ada anak yatim. Pada hari ini ada yang tidak memakai pakaian yang layak. Jangan biarkan ada janda tua yang tidak memiliki makanan atau hidangan yang lezat di rumahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua yang terbaik pada hari raya Idul Fitri adalah wal a'malil khairi wal birri minas salati waz zakati wa tasbihi wa tahlili. Amalan yang terbaik adalah melakukan salat yang terbaik, yakni Idul Fitri, kemudian tasbih yang terbaik, tahlil yang terbaik seperti yang kita bacakan sebelum salat Idul Fitri atau setelahnya. Kemudian yang ketiga, amalan yang terbaik adalah kita bersilaturahmi kepada orang tua kita. Bagi kita yang memiliki orang tua yang masih hidup, datangilah mereka sekalipun mereka jauh. Peluklah mereka. Mohonlah doa dan ampunannya. Mohonlah doa dan ridhonya agar mereka bahagia, agar mereka ridho kepada kita. Jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka muliakanlah orang tua kita. Jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka jagalah orang tua kita jika mereka sudah tua dan renta. Jika mereka sudah tua dan renta, maka rawatlah mereka sebagaimana mereka pernah merawat kita waktu kecil. Jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, jadikan orang tua kita seperti raja dan ratu. Mengapa?
Karena orang tua kita adalah ladang pahala bagi kita di dunia dan kunci sukses kita di akhirat. Kemudian bagi kita yang punya orang tua yang telah meninggal dunia, maka datangilah kuburannya, bacakanlah Al-Quran untuknya, bersedekahlah atas namanya, agar pahalanya sampai kepada orang tua kita. Anak yang paling durhaka adalah yang ketika orang tuanya baru meninggal, kemudian anak-anaknya berebut harta dengan saudara-saudaranya, yang mengakibatkan putusnya silaturahmi. Ingat, putusnya silaturahmi adalah penghalang baginya untuk masuk surga. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dalam hal ini, memutus silaturahmi antara seorang anak dengan orang tua dan anak dengan saudara-saudaranya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, amalan yang terbaik di bulan Syawal adalah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi kita yang belum sempat memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan karena suatu halangan tertentu, maka hari ini di bulan Syawal setelah tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya, kita bisa berpuasa selama 6 hari, baik secara turut ataupun tidak berturut-turut. Di dalam hadis dikatakan, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ia melanjutkannya selama 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama 1 tahun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Di hari yang fitrah ini adalah hari di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, marilah kita manfaatkan momen yang terbaik ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa rendah diri agar doa-doa kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa kakek nenek kami. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kemudahan kepada kami atas segala urusan kami. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Berikanlah ilmu kepada anak-anak kami agar mereka bisa membimbing hidupnya ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Rabbi, mudahkanlah segala urusan kami, lunaskanlah segala hutang-hutang kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan kuasamu bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, damaikanlah Indonesia. Dengan kuasamu bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, amankanlah Indonesia. Ya Allah, ya Rabbi, dengan kuasamu bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, kuatkanlah Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dengan bulan Ramadan yang sekarang Allah terima di sisinya, dan mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikrin wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfirullah azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala mu'minina بتشريف نور الإيمان وعدهم بدخول الجنة والخور والبلدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه سابقين بالإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوان، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدار لمن جاءت من أمتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوا الله يستجب لكم ولذكر الله الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.